Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yaqulullahu ta'ala bi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Shadaqallahul azim. Ayuhal jama'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Masjid At-Taqwa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat ilahi Rabbi pada kesempatan yang mulia, di malam yang mulia kita masih diberikan karunia yang teramat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Masih melekat dalam diri kita adalah iman dan Islam. Dengan itulah saat ini kita dapat dijumpakan oleh Allah dan dapat dipilih sama Allah menjadi orang-orang yang terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi harapan kita bersama. Mudah-mudahan di sisa usia kita Allah terus berikan kita keistiqomahan dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa pula kita bersalawat kepada baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, sebelum kita panjang lebar mengkaji pelajaran kita malam hari ini, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya kita tinggalkan dunia kita ini membawa iman dan Islam, Allah matikan kita min husnil khotimah. Dan senantiasa Allah jadikan semua keturunan kita menjadi anak-anak yang sholihin dan sholihat. Allah berkati ilmu yang bermanfaat yang menjadi harapan kita nanti kelak di yaumil qiyamah. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia, kita mohon kepada Allah semoga Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, ya, pada saudara-saudara kita yang saat ini lagi dalam keadaan kurang sehat, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit, yang ringan maupun yang berat. Semuanya kita berharap memohon kepada Allah semoga Allah sembuhkan dengan segera sehingga bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mohon kepada Allah semoga segala urusan kita Allah mudahkan, Allah limpahkan karunia rezeki yang bisa bermanfaat bekal ibadah. Dan mudah-mudahan segala ilmu yang sudah kita dapat kita amalkan dalam rangka terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita mendapatkan keberkahan mu'alif azal kitab Kasyafatul Qulub Syekh Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Semoga keberkahan ilmunya terus menyertai perjalanan hidup kita untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Liridai ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alama nawaina wa maqasadna ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini bisa berjumpa kembali dalam kajian motivasi keimanan untuk dapat kita gunakan
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kita akan mengkaji bagaimana caranya kita bisa menundukkan dan menaklukkan hawa nafsu kita agar kita pada akhirnya mendapatkan jiwa atau ruh yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa yang tenang. Ini tentunya menjadi harapan besar bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pengen akhir hayatnya husnul khotimah, pengen jiwanya tenang. Namun jamaah sekalian, menuju kita mendapatkan nafsul mutmainnah tidaklah mudah. Maka kudu harus kita tahu dan harus kita pelajari. Semuanya lahir dari jiwa kita. Maka yang paling dasar yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah harapan, himmah yang paling mendalam, pengen menjadikan diri kita, iman Islam kita ini murni dan bisa kita gunakan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan. Karena jamaah sekalian, banyak sekali cerita-cerita yang termaktub dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang bahwa manusia itu hidupnya pengennya tenang, nyaman, tentram. Karena itulah yang dituntut oleh nafsu kita. Nafsu kita pengennya, jiwa kita pengennya tenang, nggak mau terbeban dan sebagainya. Maka bila mana ini terus kita diamkan, kita liarkan, maka hati-hati kita akan menjadi orang-orang yang gagal, orang-orang yang merugi. Seperti Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, innalladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ada orang-orang yang saking enaknya hidup di dunia, yang saking nyamannya hidup di dunia, sehingga dia lupa tujuan hidup setelah hidup di dunia ini ada kehidupan lagi. Yang kehidupannya tidak lagi bekalnya apa yang dia rasakan, kenyamanan, ketentramannya di dunia saat ini. Enggak lagi. Yang diperlukan nanti kenyamanan kita, ketenangan kita, kesejahteraan kita hidup nanti di yaumil kiamah, sebelum kita ditentukan ke tempat akhir antara surga dan nerakanya, kita pengennya nyaman dalam kuburan. Teman kita adalah enggak ada yang lain, al-a'malu sholeh, adalah amal-amal soleh kita ini. Ini saking nyamannya, saking enaknya manusia enggak pengen berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kalau di luar orang yang beriman boleh-boleh saja, tapi bagi orang-orang yang ada di dalam hatinya cahaya iman dan Islam, kemudian saking asiknya diberikan kehidupan di dunia, fasilitas semuanya ada, sehingga dia lupa perjumpaan akhirnya, dambaan akhirnya, pengen berjumpa sama Allah, nggak inget. Karena sampai demikian ya sekarang, seakan-akan dia nggak akan mendapatkan kematian saking enaknya. Waradu bil hayatid dunya, mereka udah ridho, udah sentosa. Watma'annu biha, udah tentram. Padahal jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala firmankan bahwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dua, Allah ciptakan adanya kehidupan, pasti adanya kematian. Adanya keduanya ini Allah ciptakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya diuji kalian. Siapa yang paling baik, siapa yang terbaik hidup di dunia saat ini menghadap berjumpa kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu terdetik dalam hati kita, dapat menaklukkan hawa nafsu kita, pengen, rindu, kangen, ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka bagi kita orang-orang yang terus digiring kehidupan kita dalam ketaatan, jangankan nanti di yaumil kiamah, setiap kali ada kumandang adzan, Allah dapat gerakan langkah kita menuju masjid dan bisa berjamaah, itu sebuah indikasi kita ingin berjumpa kepada Allah. Belum hakikatnya nanti di yaumil kiamah kita berjumpa dengan Allah, kita sudah dirindukan. Seakan-akan kita udah berjumpa dengan Allah, saking enaknya, nikmatnya, khusyuknya dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji jemaah sekalian. Adanya ujian biar kita menjadi orang yang terbaik. Nah sekarang ini bagaimana caranya kita biar menjadi orang yang terbaik? Biar bagaimana kita bisa berjumpa dengan Allah dengan perjumpaan yang begitu merindukan? Tentunya jamaah sekalian, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Jiwa kita ini cenderungnya inginnya nyantai, nyaman. Ya kan begitu rasanya kita. Ini kalau diturutin aja sih, maghrib kayak gini, enakan di rumah. Enakan ngopi. Enakan main HP. Itu nafsu kita tuh ke situ arahnya. Kayaknya kalau orang nggak ada harapan besar pengen menjadi orang yang terbaik, itu bagi mereka itu yang paling enak, itu yang paling dia sedangkan. Tapi bagi orang-orang yang harapan besar ingin berjumpa dengan Allah, ini yang kayak gini. Coba aja kalau bapak-bapak rasain dah. Kayaknya ada kegelisahan dalam hati. Kayaknya lama nih duduk di masjid, ngaji lagi, dengerin ngomong lagi. Enak sih di luar nih, bisa ngayap, bisa layar keluyur dan lain sebagainya. Itu gejolak dalam jiwa kita, nggak bisa dipungkiri. Coba karena kita tuh nggak dapat mengalahkan bisikan jiwa kita, nafsu kita untuk begini, pengen begini setelah sholat jamaah. Tapi kita bisa urungkan, kita gagalkan sehingga kita bisa mau duduk simpuh di sini. Karena apa? Kita yakin bahwa duduk di tempat yang mulia akan berbalas pahala, menggugurkan dosa. Maka majelis kita malam hari ini lebih besar pahalanya dari 1000 kita mengunjungi orang sakit, bertakziah kepada 1000 orang yang mati. Coba tanya dah sama orang aki-aki yang udah mau mati itu misalnya, sampai enggak dia udah 1000 orang sampai saat ini dia jenguk orang sakit? Kayaknya kagak. Kayaknya kebanyakan nggak mau kalau diajak, yuk nengok saudara kita lagi sakit. Aduh, ntar aku lagi begini. Pasti banyak kan kayak gitu. Tapi kalau dia tahu manfaatnya luar biasa, itulah lagi-lagi ada goncangan, gejolak dalam hati kita jiwa. Tapi kalau orang yang yakin duduk di majelis ilmu ini pahalanya melebihi dari takziah, dari mengunjungi orang sakit, kayaknya Allah ini kayaknya masjid nggak muat kayaknya. Perlu pakai tenda lagi jemaah. Ini yang harus kita pelajari. Dengan cara apa nanti kita kaji dari kajian Imam Ghazali. Saya nggak pengen banyak ngomong, tapi saya pengen literatur ini bisa pelajari biar bisa ngerasa bagaimana sih caranya biar kita ini tenang hati kita, nggak pengen ngoyok bagaimana gitu hidup. Kalau ukuran buat kita masa ukuran sehari udah bisa tasbih 100 kali kayaknya udah enak. Sampai kayak gitu, kalau nggak baca tasbih, nggak baca tahlil, nggak baca sholawat, nggak baca Quran gitu, kayaknya gelisah. Ya, itu yang harus kayak gitu. Tapi kalau kita sehari blank aja tanpa ada zikir, tanpa ada qiraatul Quran, tanpa ada sholawat, tanpa ada silaturahmi, tanpa ada sodakoh, tanpa kita memberikan pertolongan kepada sesama, nyaman aja gitu, berarti kita masih belum bisa menaklukkan hawa nafsu kita. Padahal Allah menciptakan kita itu untuk taat ibadah kepada Allah. Nah, di sini lihat kenapa yang dimaksud. Imam Ghazali ya memberikan pelajaran kepada kita yang diantaranya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dari jiwa kita ini dituntut
Apa? Yakni ma amilta liyaumil qiyamah. Artinya kita dituntut nanti mempersiapkan hidup di yaumil qiyamah apa yang telah kita perbuat saat ini di dunia untuk nanti di yaumil qiyamah. Itu diantaranya Imam Ghazali ngajarin kita disuruh mikir, disuruh introspeksi diri, biar kita punya bekal. Kalau kita pengen punya mobil BMW, kalau kita pengen punya rumah mewah, fasilitas yang memadai, tentunya pengorbanannya luar biasa. Yang itu waktunya semua kita tinggalkan, kita berani totalitas. Yang pada hakikatnya yang hidup kita lebih 1000 kali lipat dari usia yang kita tinggalkan nanti di dunia, nggak pernah kita bertotalitas. Kenapa kita nggak bisa menaklukkan hawa nafsu kita untuk taat kepada Allah? Yang ada pengennya gimana nyaman, gimana nikmat, gimana. Itu nafsu. Makanya i'lam ayyuhal insan annan nafsal ammarata bisu hiya a'dalaka min iblis. Ketahuilah wahai manusia bahwa nafsu yang memerintahkan kepada menjerumuskan pada perbuatan yang keji, perbuatan dosa, perbuatan yang menghantarkan kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hiya a'dalaka min iblis. Dia adalah nafsu yang terus menjerumuskan kita perbuat dosa. Itu musuh yang paling dahsyat, musuh yang paling besar, lebih daripada iblis. Jadi nafsu kita itu lebih dahsyat lagi daripada iblis. Allahu Akbar. Berat. Wa inna ma yataqawwa 'alaika syaitanu bihawan nafsi wa syahwatiha fala tagurrannaka nafsuka bil amani wal gurur. Kalau ada set di dadah kita, di diri kita itu setan cuma memperkuat. Kan udah ada nih gejolak diri kita nih. Ah enak sih nih ada ngaji, enak sih nggak usah ngaji lah. Besok masih ada hari Rabu, hari Senin besok. Itu kan ada di diri kita tuh, dikuatkan oleh setan bisikannya. Udah, iya bener ya besok ada. Tuh setan tuh yang menguatkan gejolak di diri kita pengen keluar dari berbuat baik itu, ntar dikuatkan oleh setan yang ada di diri kita. Sehingga kalau berbuat kalah kita tuh nafsu kita, karena setan tujuannya memperkuat dari gejolak di diri kita. Kan ini amarah, nafsul amarah bisu, nafsu yang paling bawah. Yang kedua adalah lawamah. Ini kebanyakan kita masih berada di sini nih. Lawamah ada nafsu yang di tengah-tengah. Besok sembahyang jamaah, besok kagak. Besok sodako, besok berhitungnya lama banget, berhitungnya pakai bulanan, baru inget baru sodakoh lagi. Ini silaturahmi enak, continue seminggu, terus ntar ada bisikan lagi, turun lagi, ntar lama silaturahmi. Itu begitu. Yang ada di saat ini kita berada di nafsu lawamah yang masih naik, turun, udah kayak TK, naik, gitu. Ntar turun. Masya Allah. Lah kita mikir kalau kita ini siapa, usia kita udah berapa. Kalau kita udah di atas 35 mendekati 40, bahkan apalagi 40 sudah menuju 50 menuju 60. Kalau udah lebih 60 masih sehat walafiat, masih dapat bonus dari Allah sampai usia 70 tahun misalnya. Kalau kita masih dalam level nafsunya lawamah, ya rugi banget. Pengennya sih kita nih dengan sikap yang ada, usia 40 tahun saya harus punya tekad yang kuat, harus lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Tuh baru mantep. Nah kalau udah begini berarti kita pengen menghantarkan jiwa kita, nafsu kita seperti nafsu yang diinginkan oleh Allah adalah ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allahu Akbar. Allahumma minna. Semoga kita menjadi orang-orang yang termasuk dalam panggilan Allah ini.
mendapatkan nafsu yang tenang, nyaman. Biar udah cukup usia kita. Ya, kalau masih udah umur 50 tahun masih kencengan geroan Taman Mini sama geroan Ragunan, maka terlaluan banget juga. Masih banyakan nurutin geroan hati ke mall sama jalan-jalan ke puncak kalau dan sebagainya. Bukan dilarang, enggak, silakan, tapi kudu buat kita harus banyak pertimbangan, karena kita bukan lagi muda tapi usia kita sudah lanjut. Nah inilah bisikan kita tuh, pengennya gitu, pengen jalan-jalan, pengen nikmat segala macam, katanya ngepres pikiran, bukan malah repres pikiran, malah pulang jalan-jalan tambah stres, duitnya pulang habis. Di rumah beras habis juga, besok anak-anak mau bayaran belum punya duit. Itu gara-gara katanya enak, nyaman, pulang pusing juga, kagak dapat apa-apa. Ini jamaah sekalian, pasti ada gejolak kita kayaknya begitu, pengen semua. Yang bukan saya, bukan bapak aja, saya nih yang ngomong pas begitu. Tapi saya pengen bisa lebih, bisa menekan itu semuanya. Kalau saya pernah ngomong, udahlah cukup, hobi main golf mah udah cukup ya, jangan terlalu bagaimana-gimana. Ntar kita lanjutin hoki kita main golf ntar di kuburan. Ada yang nanya, emang bisa main golf di kuburan? Gampang, karena siapa nggak bisa main golf di kuburan. Tuh keluarin semuanya tuh duit, jualin BMW Alphardnya, sedekahin semua ke orang-orang yang membutuhkan, anak yatim, masjid segala macam. Besok hobi kita bisa terjadi ntar sono, nyaman, nikmat. Lah kalau ntar kagak bisa begitu, lah kita gimana mau nikmat, bagaimana mau kipas-kipas, mau nyantai. Orang baru masuk aja udah tungguin, ini dia nih orangnya yang kemarin di dunia ngayab mulu, ngayab, main mulu nggak ngerti-ngerti, nongkrong di pos mulu, di pos ya gitu. Iya, ngomong Neono di TV aja, nongkrong di TV, nggak lepas-lepas di apa. Ini dia orang yang gue tungguin. Emang dari kemarin gue tungguin, emang kapan sih matinya? Benar-benar mati. Itu kayak gitu udah harus kita kurangin. Allahu Akbar. Ya Allah, wa iyyazubillah, salimna ya. Mudah-mudahan kita nggak bisa sampai kayak gitulah ya. Ini diajarkan. Setan itu menguatkan bisikan kita dengan cara apa? Wasyahwatiha, dengan menurutkan hawa nafsu kita. Kalau Imam Ghazali dalam kitab kecilnya itu Ayyuhal Walad Al-Himmatu Firruhani, kekuatan yang ada dalam diri kita tuh, gelora kekuatan yang ada adalah di dalam rohani kita. Dia ada yang paling dalam. Kalau ini di dalam aja nggak pernah kita munculkan, nggak pernah kita bisa mampu duduk di masjid, nggak pernah mampu kita sholat jamaah, nggak pernah mampu kita berani membenarmakan harta kita di jalan Allah, kalau nggak ada kekuatan yang paling dalam keluar dari diri kita. Karena apa? Himmah itu ada di rohani kita. Wal hazimatu fin nafs, kegagalan, kehancuran, penyesalan adanya di hawa nafsu. Wal mautu bil badani, kematian ada di diri kita. Dua, ruh dan badan nyatu. Ruh keluar, mati, bangke. Ruh membutuhkan apa? Badan membutuhkan ruh, ruh membutuhkan badan. Maka di antara ini Allah ciptakan nafs namanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah tuh ilhamkan dalam hati kita di nafas itu, yang satu cenderung kepada kemurkaan, kedurhakaan, yang kedua menghantarkan kita menjadi orang yang taat takwa kepada Allah. Di tengah-tengahnya adalah nafas asyahawat asyaitoniyah. Nah, pengennya kita ilhamnya ini bisa mengarahkan kita menjadi orang yang taat. Udah, yakinkan itu Bapak, yakinkan. Tanpa dengan kata-kata yang lahir dalam diri kita, pengen berjumpa dengan Allah, pengen bahagia, selamat, sejahtera, damai dalam kuburan, kuatkan itu. Karena apa?
Amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Lah kalau kita di diri kita ini lahir kuat, ada rasa takut atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita press, kita tekan nafsu kita, jiwa kita dari menurutkan hawa nafsunya, lihat, ingat, fa innal jannata hiyal ma'wa, bagi kita tempat kita surga.